Oh, Pak Dudung udah mau masuk, Bu, Pak Dudung. Oke, baik, kita tunggu dulu. Pak Dudung kepala sekolah, Dek, yuk. Wakil kesiswaan, Bu. Pak Dudung Abdul Salam, MPDI. Nah, ini kan kelihatan ganteng sama cantiknya. Oh. Ayo yang lain. Pak Dudung sudah masuk ya Pak Kiai? Saya mulai ya. Sudah. Pak Dudung sudah masuk? Ya, Kang Dudung itunya. Zoom-nya Ya. bukan? Ya. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum Pak Dudung. Assalamualaikum Pak Dudung. Assalamualaikum Ustadz Cinta. Karena Zoom-nya ada namanya Ustadz Cinta ya. Ya betul, memang beliau salah satu panggilan Ustadz Cinta. Insya Allah. Ya sudah. Baik. Sudah masuk. Baik. Oke, silakan. Oke, kami mulai ya Bapak Ibu semuanya serta mahasiswa. Masya Allah, salah saya. Baik, sebelumnya akan saya mulai dengan pantun terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tombak tajam ditancapkan, bekas berburu menangkap hewan. Selamat pagi kami ucapkan. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Baik, karena kurang semangat saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, baru 120, Bapak 33. Oh, 33. Ditinggal dulu ya, Pak ya. Baik, sebelumnya teman-teman boleh di-mute. Pak Dudung suaranya di-mute dulu Pak Dudung. Suara Pak Dudung di-mute dulu. Siap. Bu Fil suaranya hilang, Bu Fil. Bu Fil suaranya hilang. Baik. Baik, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Tugu Ibu, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Tugu Ibu Bapak Dudung Abdul Salam MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen agama Universitas Pamulang, Ustadz Abdul Muhyi, Ustadz Nurjaya, Ustadzah Dr. Muhayyarah, serta yang rekan-rekan siswa SMA Tugu Ibu yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang istimewa ini ya, di tengah kesibukan kalian ujian UKK ya Pak ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam majelis Zoom ini yang mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Masih di bulan Syawal, meskipun tidak ada kaitannya dengan apa yang akan kami sampaikan hari ini, namun karena masih di bulan Syawal, izinkan kami teman-teman dosen Unpam berkenalan dan mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Serta tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan siswa SMA Tugu Tani yang kami sayangi, izinkan
Saya di sini akan membacakan susunan acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen agama Universitas Pamulang dengan tema optimalisasi pembelajaran PAI di SMA Tugu Ibu. Yang pertama adalah pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Maryam Habibah Putri. Selanjutnya sambutan Wakil Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke materi nanti yang insya Allah mudah-mudahan mampu menjadi spirit dan motivasi kalian tetap belajar di tengah-tengah pandemi. Ya. Kemudian selanjutnya doa dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak, Ibu serta rekan-rekan siswa SMA Tugu Ibu yang kami sayangi, marilah kita buka acara pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila liridai ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, nanti kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bapak, Ibu, serta siswa-siswa SMA Tugu Ibu, lanjut di acara kedua, yaitu pembacaan Quran Surat Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh Ananda Maryam Habibah Putri. Kepada Ananda Maryam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Habibah, Maryam Habibah. Acara yang kedua adalah sambutan Wakil Kepala Sekolah SMA Tugu Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Dudung Abdussalam MPDI alias Ustadz Cinta ini ya. Mari sama-sama kita dengarkan. Silahkan Pak Dudung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'du. Host yang Ibu yang cantik, Ibu host yang saya hormati, ada sahabat saya Ustadz Abdul Muhi MPDI, ada sahabat saya juga Dr. Septian Arif hadir. Perjalanan. Oh, di jalanan. Seluruh sivitas akademika dari Universitas Pamulang dan anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa sekalipun dibatasi dengan COVID, dibatasi dengan jarak, tapi kita yakin ibarat jargon daripada ikatan cinta ya. Jauh di mata, dekat di doa. Itu yang suka ditonton oleh Ibu host ini ya. Ikatan cinta Mas Al sama Andin. Jauh di mata, dekat di doa. Jadi sekalipun kita jauh, tetapi doa terus kita panjatkan, mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita selalu produktif di saat COVID, terus berkreativitas sekalipun terbatas. Insya Allah pada hari ini kita, anak-anakku sekalian, akan mendapatkan satu asupan gizi yang sangat baik untuk imunitas, kekebalan ilmu kita, kekebalan otak kita yang
insya Allah nanti akan diberikan oleh para dosen dari Universitas Pamulang. Tentunya ini satu kesempatan yang baik di akhir menjelang ujian akhir tahun, PAT, penilaian akhir tahun, kita mendapatkan gizi, nutrisi yang sangat segar, insya Allah nanti akan diberikan oleh dosen Pamulang. Optimalisasi pembelajaran agama di era COVID. Berbicara optimal berarti kita menginginkan sesuatu yang hasilnya baik, tetap sekalipun dalam kondisi COVID. Bagaimana mengupayakan nilai yang baik, prestasi yang bagus, tetap berprestasi sekalipun pandemi, tetap produktivitas sekalipun terbatas. Nah, ini bagaimana upayanya? Ini satu tema yang sangat bergizi untuk kita di saat pandemi ini. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih nih untuk Universitas Pamulang, satu sinergi stakeholder dari SMA Yayasan Tugu Ibu dengan Sohibul Wasilah tentunya, mediator dari Bapak Ustadz Abdul Muhyi SHI MPDI sebagai Sohibul Wasilah, narahubung. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian, Pak Muhyi ini selain ngajar di SMA Tugu Ibu, juga sebagai dosen di Universitas Pamulang. Ya, alhamdulillah saya juga harus dinikmat dosen di 2 perguruan tinggi, yaitu di Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan di Cibubur dan di Jakarta, di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nanti kita ikuti, silakan simak ya, disimak apa yang akan diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Pamulang. Tentunya outputnya adalah bagaimana kita menghadapi kelas 11, mudah-mudahan naik semua nih ya, kelas 10, kelas 11 naik semua, nanti di kelas 11 kita tetap survive, mendapatkan semangat baru di era masih keterbatasan ya. Sekalipun ada kabar baik, tahun ajaran baru sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka, offline sekalipun shift, seminggu paling 2 hari. Nanti kita sambut, kita persiapkan, salah satunya ada gimana persiapan ini, persiapan ilmu, wawasan, yang insya Allah pada hari ini akan diberikan. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf nih, karena serba terbatas, saya juga sedang di Puskesmas ini, akan melaksanakan vaksinasi. Jadi guru-guru SMA Tugu Ibu sedang vaksinasi. Ini yang gelombang kedua. Maksudnya gelombang kedua itu orang-orangnya yang masih baru, yang ke-1, tapi ada tahap yang kedua. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, ini salah satu ikhtiar juga. Terima kasih Ibu host, juga semua para dosen dan anak-anak sekalian. Partisipan berapa Pak Muhyi? Sudah berapa? 137. Wah, udah melampaui target lah ya. Sudah melampaui target. Nanti mungkin dipoto secara ini slide pertama, kedua, ketiga. Ini harusnya yang hadir itu 250. Mungkin OTW ya. Nanti saya bantu kuprak-kuprak lagi. Diworo-woro lagi. Terima kasih semuanya. Pak Muhyi, atur nuhun. Ya, Salam terima kasih Pak Dudung. Sukses. Ya. Oh gitu ya? Ke Cikampek lewat Depok, meskipun pendek, mudah-mudahan nggak kapok. Masya Allah. Ya, dari saya. Ke Cikampek lewat Bekasi, meskipun pendek, mudah-mudahan berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses terus Pak Ustadz Dudung. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dudung, Ustadz Cinta, luar biasa ya. Mudah-mudahan kedatangan kami melalui media Zoom ini sesuai apa yang diharapkan oleh Ustadz Cinta ya, Ustadz Dudung, memberikan nutrisi untuk teman-teman semuanya ya, tidak mematahkan semangat di tengah-tengah pembelajaran daring ya. Jauh di mata, dekat di doa. Kalian merupakan salah satu ya siswa-siswa yang selalu dekat di doa para guru-guru kalian ya, meskipun jauh di rumah masing-masing tapi dekat di dalam doa para guru-guru kalian. Luar biasa. Terima kasih Pak Dudung atas sambutannya. Baik teman-teman siswa SMA Ibu Tugu Ibu. Mohon maaf, nggak bisa ini ya.
nggak bisa ikut. Siap. Pak Dudung. Terima Sebentar lagi kasih Pak dipanggil Dudung. soalnya. Baik, semoga sehat selalu. Selamat. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin, Dan amin. silaturahmi tidak saat ini. Lanjut Amin. ya. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan Baik, bisa offline ya, Pak Dudung, Amin, silaturahimnya. amin. Ya, amin. Atur nuhun. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan siswa yang kami sayangi, masuk ke materi ya, ke materi inti pada pagi hari ini, pemberian nutrisi untuk kalian semuanya. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibunda yang cantik, Ibunda Dr. Mukhayyarah MA, dengan tema urgensi pembelajaran agama Islam. Nanti bagaimana kalian akan mendapatkan nutrisi belajar agama Islam di tengah-tengah pandemi ini. Baik, kepada Ibu Dr. Mukhayyarah kami persilahkan. Silahkan Ibunda. Terima kasih, Dek Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Tugu Ibu Depok. Yang saya hormati pula Wakil Kepala Sekolah Bapak Kiai Dudung Abdussalam MPDI. Yang saya sayangi rekan-rekan dosen pamulang. Dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Tugu Ibu Depok. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini sekalipun lewat Zoom. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan menuju dinul haq Islam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Tugu mendengar sambutan dari Pak Wakil Kepala Sekolah. Materi yang tadi saya sampaikan agak sedikit mungkin saya perlebar. Karena intinya adalah bagaimana kemudian mengecas kalian semua agar tetap semangat belajar sekalipun pada masa pandemi ini. Anak-anakku sekalian, saya akan mulai dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Anak-anakku sekalian, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra itu kan artinya bacalah. Itu sebuah fi'il amr kalau kita dalam bahasa santrinya ya. Itu sebuah perintah dan perintah itu menunjukkan wajib. Al-amru lil wujub. Maka berarti berangkat dari ayat Al-Qur'an tadi, berangkat dari hadis tadi, sesungguhnya proses pendidikan di dalam Islam itu berlangsung seumur hidup. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anakku sekalian, belajar itu tidak harus dari bangku formal. Tetapi juga kita bisa memetik pelajaran dari universitas kehidupan.
Dari setiap pengalaman, dari setiap peristiwa yang terjadi di depan mata kita, kalau kita pandai memetik pelajaran, kalau kita pandai mengambil hikmah, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang pintar. Kemudian kalau kita lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya apa? Undang-undang ini bisa menjadi landasan bahwa dalam kondisi apapun, termasuk di era pandemi ini, maka penyelenggaraan pendidikan harus tetap berjalan. Tentu, karena kondisinya sedang pandemi, maka proses pembelajarannya berbeda dengan kondisi normal. Kita harus mengedepankan atau menjunjung tinggi prokes itu harus dikedepankan, harus dipegang teguh oleh semua pihak. Berangkat dari ayat tadi dan dari undang-undang yang tadi saya sebutkan, maka sesungguhnya penyelenggaraan pendidikan itu penting untuk tetap diadakan walaupun dalam kondisi pandemi. Anak-anakku sekalian, sebagai umat beragama, saya tidak tahu untuk siswa-siswi SMA Tugu Ibu ini apakah semuanya Muslim, Pak Kiai Muhi? Kalau yang masuk semuanya Muslim. Ada baik. Yang berbuat. Untuk yang non Muslim ada tersendiri. Ya. Baik. Berarti ini Muslim semua di depan saya ya? Ya, Muslim semua ini. Baik. Anak-anakku sekalian, jadi sesungguhnya agama kita sangat mendorong umatnya untuk menjadi manusia-manusia pintar. Kalau dikatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridotun artinya wajib. Berarti, kalau kita sebagai umat Islam menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya dalam hidup kita, insya Allah kita menjadi manusia-manusia pintar. Bu, kenapa banyak sekali saudara kita yang bodoh? Kalau saya boleh menjawab, karena mereka tidak mau menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya dalam hidupnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Tugu kelas 1 yang kemudian mau beranjak ke kelas 2, saya hanya ingin mengatakan kepada kalian, belajar yang rajin, apa yang kamu tanam, insya Allah suatu saat akan kamu petik. Kalau kamu bermain-main di dalam belajar, kalau kamu bermain-main di sekolah, maka itulah yang akan kamu petik. Tetapi kalau kamu serius belajar, kalian akan menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Dan ketika kalian berprestasi, insya Allah peluang beasiswa banyak. Mau kemana kalian? Beasiswa di dalam negeri banyak, di luar negeri juga banyak. Tetapi beasiswa itu untuk mereka yang luar biasa. Jadi hayo, buat anak-anakku sekalian, yang kepengen dapat beasiswa dimanapun itu, pantaskan diri kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Ya, jadi saya ingin bercerita. Ibu ini sudah di antara teman-teman dosen, ibu adalah yang paling tua. Mas Kiai Muhi umurnya paling baru di bawah 30. DIU Phil masih di bawah 30 ya DIU. Mas Jaya mungkin baru 30-an. Hanya ibu yang nyari setengah abad.
Tapi alhamdulillah, di usia yang sudah nyaris senja ini, Ibu tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, ketika 2017 ada pembukaan beasiswa 5.000 doktor, Ibu mencoba berkompetisi, dan alhamdulillah, Allah kasih kesempatan Ibu untuk mendapatkan beasiswa itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 3,5 tahun bisa menyelesaikan, dan kemarin Februari akhir kemarin saya sudah diwisuda, dan ketika diwisuda saya dalam kondisi sedang kena COVID. Saya bercerita begini, saya ingin ngecas kalian semua. Kalian yang masih muda, peluangnya masih besar. Tetapi kesuksesan itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan mudah. Ya, dan saya yakin betul kalian semua mampu. Bu, saya kondisi finansial di rumah sangat memprihatinkan. Justru ketika kondisi finansial orang tua kita memprihatinkan, kita harus semangat untuk belajar. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus bisa merubah keadaan orang tua kita. Dan itu bisa. Kenapa? Karena sekarang banyak pendidikan gratis. Ya, kalau kalian bisa mendapatkan beasiswa, kalian gratis kuliah. Dan karena untuk dapat beasiswa itu tidak mudah, maka dari sekarang kita harus terus meningkatkan kompetensi diri. Kita harus terus mengupgrade diri kita agar supaya nanti kita pantas untuk mendapatkan beasiswa itu. Oke, anak-anakku sekalian, jadi tadi saya bicara tentang landasan yuridis, kenapa sih di dalam kondisi pandemi begini kita masih terus wajib, atau ya kalau saya mengatakan wajib ya wajib untuk terus belajar. Penyelenggaraan pendidikan wajib terus dijalankan, sekalipun mungkin lewat daring kalau memang secara offline tidak memungkinkan. Kemudian itu tadi kita bicara pendidikan secara umum. Saya diberi tugas oleh Pak Ketua untuk menyampaikan urgensi pendidikan PAI di masa pandemi ini. Terus kemudian seberapa penting sih pendidikan PAI? Kita akan mulai dari pengertian PAI dulu. Pengertian PAI dulu, Mas. Oke, menurut Zakiyah Derajat itu seorang psikolog agama. Beliau sekarang sudah wafat, tapi dulu ketika saya kuliah S1, saya masih sempat diajari oleh beliau. Ya, menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang ada dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Adapun menurut Profesor Dr. Armai Arif, pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bersandar kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan suatu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam, disertai dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama yang lain. Anak-anakku sekalian,
Adapun apa sih tujuan pendidikan agama Islam itu? Menurut Imam Ghazali ada 2 tujuan utama, yakni yang pertama membentuk insan kamil yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian membentuk insan kamil agar bahagia dunia dan akhirat. Itu menurut Imam Ghazali. Ya, agar supaya kita semua mendapatkan, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu poin dari doa yang kita panjatkan itu supaya kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menurut saya, tujuan pendidikan PAI adalah untuk membentuk individu-individu yang berotak Jerman dan berhati Mekah. Anak-anakku sekalian, kalau kita mempelajari dengan baik pendidikan agama Islam, maka sesungguhnya pendidikan agama tidak hanya mendorong kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa saja, manusia-manusia yang hanya rajin beribadah saja, tetapi juga agama mendorong kita agar supaya menjadi manusia-manusia yang pintar. Pintar dalam arti bahwa kita menguasai ilmu pengetahuan yang ada. Ya, maka kemudian saya meringkasnya bahwa seorang muslim itu harus menjadi manusia-manusia yang berotak Jerman dan berhati Mekah. Pintar otaknya, tetapi dia sangat religius. Jadi nggak cukup kita kemudian rajin banget ibadahnya, tetapi kemudian wawasan kita sangat minim. Jadi dua-duanya harus seimbang, material, spiritual seimbang, dunia akhirat seimbang. Kemudian tujuan berikutnya adalah membentuk insan Indonesia yang memiliki pemahaman agama yang benar dan wawasan kebangsaan yang utuh. Anak-anakku sekalian, kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Jadi menurut saya, kita hidup di Indonesia tidak cukup kita memiliki pemahaman agama yang benar, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, supaya kita dapat berdiri di tengah-tengah saudara kita yang majemuk. Kemudian tujuan yang terakhir adalah bahwa pendidikan agama Islam di sekolah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, itu tidak dapat terwujud secara tiba-tiba, nggak ujug-ujug. Ya, nggak akan. Jadi manusia yang beriman dan bertakwa itu bisa dibentuk melalui sebuah proses kehidupan dan proses pendidikan. Dia tidak akan ujug-ujug terbentuk, tapi melalui sebuah proses, khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama. Maka kemudian dikatakan tadi di awal bahwa proses pendidikan, itu pendidikan umum, apalagi pendidikan agama, itu berlangsung seumur hidup manusia, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Izin 2 menit lagi, Bunda. Keimanan, ya? 2 menit lagi. Oke, baik. Anak-anakku sekalian,
Keimanan dan ketakwaan itu tidak akan terwujud tanpa agama. Ya, hanya melalui pendidikan agama, maka keimanan dan ketakwaan itu akan terwujud. Kemudian saya ingin mengatakan, ketika kita bicara tentang agama, apa sih yang dahulu harus ditekankan? Menurut saya adalah akidah, keimanan. Anak-anakku sekalian, ketika kalian cinta dengan seseorang, ketika kalian mengidolakan seseorang, maka kalian cenderung nurut dan ingin meniru orang yang kalian idolai. Kalian kemanapun akan ingat orang yang kalian sayangi. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, pasti kalian akan jaga benar. Maka berkaitan dengan agama, saya ingin mengatakan kepada kalian, mengajak kalian, pertama, cintai Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dimanapun kalian berada, kalian akan ingat apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Berangkat dari cinta tadi, kalau kita sudah cinta sama Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan dengan penuh keikhlasan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hidup kita. Ketika perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya sudah dijalankan dalam hidup kita, maka insya Allah akan terbentuk akhlak yang baik. Jadi tugas kita adalah bagaimana kemudian menanamkan cinta kepada Allah dalam diri kita. Ketika kita bilang cinta kepada Allah, nggak cukup di lisan. Kenapa? Karena iman tidak cukup di lisan. Iman itu tidak hanya ikrarun bil lisan, tapi juga harus tertancap di hati, wa amalun bil arkan, dan harus diamalkan dalam bentuk perbuatan. Terakhir, urgensi PAI, seberapa pentingnya PAI bagi kita semua dalam kondisi pandemi. Yang pertama adalah membantu, membimbing, dan mengarahkan fitrah keagamaan yang telah dimiliki oleh setiap manusia menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah membentuk manusia yang percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah pendidikan Islam penting untuk membentuk manusia-manusia yang berkepribadian kuat dan baik, serta memiliki atau memiliki akhlakul karimah berdasarkan ajaran agama Islam. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dokter atas asupan materinya di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi energi baru buat teman-teman SMA semuanya, ya. Kita lanjut materi kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurjaya, MPDI, yang tidak kalah menariknya dengan Bu Dokter materinya. Oh ya, sebelum masuk ke Pak Nurjaya, tadi berbicara tentang beasiswa, ya, disampaikan Bu Dokter, bahwasanya beasiswa itu tidak tidak terhambat oleh umur, begitu ya Bu Dokter ya. Bu Dokter aja yang sudah senior masih bisa mendapatkan beasiswa yang luar biasa. Apalagi teman-teman yang masih cling gitu ya, siapkan energi terbaik untuk mampu nanti setelah lulus dari SMA Ibu Tugu Ibu, nanti cari informasi ke kepala sekolahnya, ke Kiai Abdul Muhyi ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa yang luar biasa di universitas-universitas yang kalian damba-dambakan. Baik, masuk materi kedua, hambatan dan solusi pembelajaran daring. Pasti dalam belajar daring kita menemui hambatannya ya teman-teman ya. Nah, nanti akan dipecahkan juga bagaimana solusinya oleh beliau Ustadz Nurjaya MPDI. Kepada Ustadz Nurjaya,
waktu kami serahkan sepenuhnya. Tidak boleh lebih dari 20 menit ya, Pak Nurjaya. Silahkan, Pak. Tes. Suaranya jelas, Bu? Jelas sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati perwakilan sekolah Yayasan Tugu Ibu tadi diwakilkan oleh Pak Dudung sekaligus oleh Pak Ustadz Muhi selaku pendidik, seluruh dosen Unpam yang hari ini melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, dan tentu yang saya cintai para mahasiswa. Nah, kan salah lagi. Para siswa SMA Tugu Ibu. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat. Coba emoji jempolnya yang keadaan sehat boleh ditampilkan. Saya akan memastikan yang di hadapan saya dalam keadaan sehat walafiat. Boleh? Alhamdulillah. Oh, ada Muhi, bagus. Yang lain mana? Oke, perlu saya emoji jempol. Oke, ada dia, Amalia. Oh, ada saudari LKK. Alhamdulillah. Ini dari sekian ratus, saya hitung Halia, Pati. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum menunjukkan jempol emojinya, tetap Allah berikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas, tentunya aktivitas pembelajaran sekolah. Ya, baik. Mari kita memuji kepada Allah dengan membaca Alhamdulillah. Kita bersolawat kepada Rasulullah dengan berucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak siswa SMA Tugu Tani baik kelas 11, kelas 12 atau kelas 10, kelas 10 ada ya? Ya. Saya campur aja kelas 10 sampai kelas 12 ya, Nak ya. Baik. Dalam rangka bersilaturahmi kita semua para dosen, tentu dosen itu sama dengan guru ya. Kebetulan saya juga guru, alhamdulillah. Acara seperti ini betul kata Pak Dudung tadi sebagai energi, sebagai gizi menghadapi ujian sekolah ya. Saya tanya di antara siswa ini ada nggak yang hafal tanggal ujian sekolah itu kapan? Tanggal 2 Juli. Tanggal ujian sekolah akhir atau istilahnya PAT, penilaian akhir tahunan atau pas penilaian akhir semester. Ada yang tahu tanggal berapa? 2 Juni. 2 Juni. Oke. 2 Juni 2021. Berarti ingat ya. Insya Allah sudah persiapkan. Ya. Istilahnya apalah? Ada PAT, ada PAS, ada UAS. Yang pasti utamanya persiapan yang matang. Ada hal lain yang diberikan atau yang disampaikan Pak Dudung tadi. Menarik. Dalam kondisi pandemi, kita tetap berusaha produktif. Nah, produktif itu banyak tafsirannya. Banyak maknanya. Kalau kalian bisa cari inovasi. Pembelajaran selain mengerjakan tugas dari guru, ya, itu juga banyak inovasi yang dilakukan melalui online, media online. Tentu tidak hanya siswa, guru pun sama. Sekarang jauh lebih banyak inovasinya, menggali inovasi, ya, makin produktif dan lain sebagainya. Saya coba sharing, ya, tampilkan slide sederhana, mudah-mudahan ada makna, ya. Ini dari ilustrasi yang dipantau, riset ilustrasi sebanyak 81% guru menjawab dengan beberapa alasan. Kenapa yang mendasari untuk melakukan pembelajaran daring. Tidak terkecuali guru yang maaf tanda kutip gaptek. Ada mungkin guru yang sudah usianya sudah sudah sepuh ya, sudah mendekati usia pensiun, guru atau dosen, tapi dituntut oleh keadaan pandemi ini ya.
Karena musim pandemi COVID, kita menyebabkan guru atau dosen perlu melakukan inovasi pembelajaran. Salah satunya seperti ini. Ya, tentu efektif efisien. Ya. Nah, efektif efisiennya saya tidak perlu ke sekolah atau ke kampus. Pak Muhi enak sekali kan? Belajar, ya buka mata pelajaran agama. Ayo anak kita buka materi sholat. Ternyata Pak Muhi ada di kamar. Ya. Pak Muhi ada di kamar pakai seragam, nggak tahu bawahannya bener apa enggak tuh, karena nggak terlihat kan. Itu luar biasa. Pembelajaran pandemi ini luar biasa, menguntungkan berbagai pihak. Baik kalau dalam pembelajaran, baik guru maupun siswa. Ya, oke. Untuk mengurangi madorot atau kekurangan, kejelekan pembelajaran ini, tentu harus mengikuti anjuran pemerintah. Jangan dipaksakan untuk offline atau datang ke sekolah. Ada awal pandemi itu ada sekolah yang ngumpet-ngumpet pengen tetap guru datang ke sekolah, ya. Tapi ketahuan oleh pihak terkait sehingga guru tersebut sekolah tersebut mendapat teguran dari pemerintah setempat. Jadi ini yang terbaik, nak, ya. Kamu belajar di rumah pakai Zoom, ya, ada juga pakai Google Form, ada kamu buka Google Classroom, ya, ACR, dan kamu juga mengenal ini semua, ya. WhatsApp tidak hanya untuk chat atau update status, ya. Ini para siswi biasanya gitu, habis beli kosmetik baru, cocok, update status. Nah, tidak perlu mahal. Dengan menggunakan produk ini, kita bisa cantik kok di update status. Nah, itu biasa di sekolah yang lain. Insya Allah di Ibu tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu. Baik, ini ilustrasi pembelajaran musim pandemi. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran berharga. Bu Fil, slide-nya terbuka. Ada, Pak. Ada ya, baik. Nah, tentu ada hambatan. Nah, hambatannya tadi yang sampaikan Bu Fil, bahwa orang kalau nggak punya hambatan nggak menantang. Orang hidup nih, baik orang kaya atau orang miskin, baik guru atau siswa, tentu pasti menemui krik ini, ya, sebelum ke pembelajaran yang spesifik ke agama. Tentu agama tadi sudah, ya, dijelaskan oleh Bu Yaroh tentang pentingnya belajar PAI. Kenapa sih kita dari SD loh, ya, dari SD, bahkan yang pernah TK. Nah, kalau Pak Muhyi kan sepertinya TK nggak tuh, sudah mengenal TK. Kalau Bu Fil mungkin sudah kenal TK. Nah, di pembelajaran agama, belajar sholat lagi sampai ke nanti tingkat perguruan tinggi. Jangan kaget loh, nak. Nanti ketika di perguruan tinggi kamu kuliah, ada mata kuliah PHI juga. Ini untuk apa? Pentingnya belajar agama untuk pembentukan karakter. Karena tujuan undang-undang seperti itu, ya. Tujuan bagaimana membentuk karakter yang soleh kalau dalam bahasa agama. Oke, manusia yang berkarakter, yang memiliki kepribadian. Tentu ada hambatan, kembali ke pembelajaran daring atau istilahnya PJJ atau online, ya. Pembelajaran daring ini tentu memiliki berbagai hambatan. Pertama, ada siswa yang tidak memiliki HP, ya, memiliki gawai. Ini apa maksudnya ini? Ya, memiliki alat peraga untuk media daring, ya. HP ada kendalanya. Ada HP, memiliki HP, tapi HP-nya masih jadul. Fasilitasnya belum lengkap, sehingga koneksinya juga ikut terganggu, ya. Menu Zoom-nya belum diaktifkan, belum di-download, ya. Nah, ini terkadang di awal, seperti ini di awal banyak sekali kendala. Gimana ngaktifin Zoom? Gimana off kamera? Gimana kalau kita mau ngomong dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sudah jalan 2 tahun, kita semua paham, ya.
Nah, ini yang kedua. Yang kedua, mudah-mudahan orang tua kita semua ada di sebelah, ya. Ada sebelah. Ini orang tua memiliki HP, tetapi orang tua bekerja, ya. Sehingga apa? Nah, kalau anak SMA mungkin enggak, ya. Ini mungkin anak sekolah dasar, ya. Nah, sekolah dasar. Nanti akan ada hambatan yang lain. Berikutnya, pemantauan kejujuran siswa dalam mengerjakan evaluasi. Ayo, coba kalau ulangan, ya. Kalau penilaian akhir PAT atau PTS, ya, atau UHB istilahnya, ujian harian bersama tuh. Jadi kalian pakai HP mengerjakan soal di Google Form. Ada nggak yang searching di Google, ya, untuk mengerjakan? Karena kan nggak dipantau sama gurunya. Kamu mengerjakan secara online. Sehingga apa? Ada berpikir tuh gurunya, wah ini anak-anak bisa nyontek, bisa searching. Sehingga apa? Ketika ulangan harus di on kamera. Nah, on kamera. Di on kamera tetap aja ada trik yang lain. Nggak usah saya jelaskan di sini. Nanti kalau saya jelaskan, kamu juga bisa mengakali gimana caranya kalau dilihatin sama guru ketika online, ya. Kita bisa searching. Nah, ya mudah-mudahan siswa Tugu Ibu tidak demikian, ya. Tapi ini adalah hambatan bagaimana guru sulitnya mengontrol kejujuran para siswa, ya. Nah, tentu ini kembali kepada tingkat keimanan kita, pribadi kita, ya, komitmen kita dalam melaksanakan pada hal ini evaluasi bersama atau ujian. Slide berikutnya. Oke, kelebihan. Nah, kalau tadi kan hambatan, salah satu hambatan tadi sudah, ya, nggak usah banyak-banyak hambatannya. Nanti kita jadi kaget, oh ternyata banyak hambatannya. Kelebihannya, sengaja saya banyakin kelebihannya, paling nggak ada 6 nih. Pembelajaran lebih praktis, santai, ya. Tapi tetap kita punya komitmen, ya. Ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa orang yang berilmu itu akan dilebihkan derajatnya, akan ditinggikan derajatnya dimanapun, ya. Coba kalian semangat kan, baru bangun tidur lihat jam, ya Allah sudah jam 8, ya. Kamu langsung cuci muka, langsung nyalain Zoom. Kadang-kadang sholat subuhnya juga kesiangan di sekolah lain, ya. Sholat subuhnya kesiangan. Insya Allah di Tugu Ibu enggak. Ada yang begitu. Tidak hanya siswanya, kadang gurunya juga begitu ada, ya. Demi komitmen, ya, harus berhadapan tatap muka dengan siswanya, langsung, ya, buru-buru aktifkan Zoom ketika bangun tidur. Menghemat waktu, oh iya, ya. Sekarang menghemat waktu, kita belajar mengajar. Kalau guru mengajar dengan bahagia, siswa belajar dengan senang, dengan riang gembira. Ya, kenapa? Kamu di kamar bisa, kadang-kadang kamu lagi nongkrong nih di kafe, ya Allah ternyata sekarang ada Zoom, ada rapat rohis. Kamu bisa kan? Ya, rapat Zoom di abnormal. Kamu bisa mengadakan meeting di tempat-tempat selain sekolah. Masya Allah. Ini. Terus memudahkan guru menganalisa hasil ulangan. Coba tanya Pak Muhyi, itu enak sekali, nak. Kalau kamu habis ulangan, biasanya Pak Muhyi coret-coret, ini yang salah diperbaiki, manual kan pakai pulpen. Sekarang enggak, ya. Google Form yang kalian kerjakan langsung diklik hanya 1 kali. Langsung thread, terlihat analisanya, ya. Terus siswa bisa dipantau dan didampingi orang tua masing-masing. Kenapa? Teman-teman semua, guru yang utama dan pertama bukan guru di sekolah. Bukan ustadz di masjid. Pastikan itu. Bukan mentor yang ada di tempat-tempat lain. Tapi guru yang sebenarnya, ya, Al-Madrasatul Ula itu atau sekolah yang pertama ada di rumah. Gurunya siapa? Orang tua kalian. Jadi tidak hanya orang tua, ayah ibu itu, tapi guru yang pertama dan yang utama. Apalagi ibu. Sebelum kamu lahir, ya, sebelum ibu sudah jadi guru kita semua. Kamu masih di perut, sudah diajak ngobrol, diusap-usap, kadang dinyanyiin, dibacain sholawat.
Ibu kamu kadang-kadang gitu. Senyum-senyum sendiri sambil usap-usap perut. Itu sedang melakukan edukasi. Pembelajaran, harapannya anak yang di dalam perut itu menjadi anak yang berguna. Ya, anak yang santun, yang soleh. Terus, kelebihannya apa? Guru dan siswa memperoleh pengalaman baru. Kami rasakan. Para dosen, para guru, dan tentu kalian. Maka nanti coba saya mau tanya, mau sharing lah. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti PJJ. Ya, mengikuti pembelajaran daring. Oke, baik. Itu kelebihan dan apa namanya keutamaan ya, kelebihan dan keuntungan kita belajar daring. Berikutnya adalah, nah ini, sengaja saya tulis satu, kelemahan dan dalam pembelajaran daring. Ya, kelemahannya satu, kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Saya pancing satu, nggak tahu yang kedua, yang ketiga apa. Saya butuh sharing juga. Mudah-mudahan dalam pertanyaan ada. Ya, apa maksudnya kurang maksimal keterlibatan siswa? Sepertinya ada. Nah, sengaja ditulis saya ini. Siswa mau tampil seperti apa? Dikasih tugas sama guru. Nah, Pak Muhi nih ngasih tugas, anak-anak silakan kerjakan ini. Kamu mengerjakan tanpa pengawasan Pak Muhi. Kamu mengerjakan di Google dan lainnya. Tidak terkecuali ulangan. Kalau PR iya dikerjakan rumah biasanya. Jadi itu. Mau tampil siswa, tapi Pak Muhi pinter nih, nanti siswa terlibat untuk apa namanya, tapi kadang-kadang bikin video kasihan. Kamu kuotanya harus siap banyak, HP-nya harus oke, dan lain sebagainya. Makanya guru bukan nggak mau memberikan tugas praktek yang maksimal, tapi karena kondisi. Sehingga saya simpulkan kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Walaupun di sela-sela strategi guru itu memberikan banyak sekali tugas agar siswa terlibat aktif. Tapi analisanya, ya, hipotesanya bahwa siswa itu ternyata kurang terlibat aktif, ya, sehingga pendidikan karakter yang diidam-idamkan Undang Dasar, ya, itu tidak berjalan dengan maksimal, ya. Oke, baik. Yang kelima, ini harapan kita bersama. Terakhir ya, Bu Fil. Masih ada waktu, Bu Fil? Silakan Pak, 2 menit lagi ya. 3 menit lagi Pak. Halo Bu Fil. Silakan Pak, 3 menit lagi Pak. Baik, terima kasih. Harapannya, nah ini pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan walaupun kondisi pandemi. Kenapa? Ini semata-mata untuk mempersiapkan abad era digital 4.0. Nah, kalian sudah tahu tentu. Kami sudah mengajarkan nih abad yang seperti ini, ya, abad 4.0. Serba digital. Di abad sekarang ini serba digital. Jauh sebelum pandemi, ini sudah digaung-gaungkan. Bagaimana ekonomi global harus menggunakan bahasa Inggris misalnya, harus menggunakan digital yang maksimal. Nah, sekarang anggap saja sedang mulai, ya, sedang belajar, sedang starting untuk menghadapi abad tersebut. Harapan yang kedua, sebagai alternatif guru dalam menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran kalau kita pelajari ini para dosen, para guru, itu ternyata sudah kuno lah, sudah lama. Tapi ternyata dengan adanya daring PJJ, ini guru banyak sekali berkreasi, ya, banyak sekali berkreasi. Misalnya salah satunya, anak-anak silakan presentasi dan upload di Google Form. Dulu boro-boro saya kenal Google Form. Simpan filenya di Google Drive. Kenapa? Karena kalau nyimpen di HP takut lemot. Nyimpen di laptop juga takutnya penuh. Akhirnya ada istilah Google Drive. Kalian juga kenal itu. Kalau Google Drive penyimpanannya kan di awan, kalau bahasa digitalnya di awan, di cloud. Hal ini bertujuan untuk menambah ilmu dan mengaplikasikan penggunaan kemajuan teknologi dengan baik dan benar.
Ya, Masya Allah, ini karena ini materinya agama Islam, orang nih kalau mau ke surga sama neraka itu gampang banget. Kamu tinggal belok kiri, belok kanan kan gampang. Makanya kebaikan dan keburukan ada di tangan kamu. Pilihannya kamu. Termasuk teknologi. Kamu klik apa saja di Google. Jangan klik, sekarang udah nggak klik. Malas kamu ngetik, kamu tinggal ngomong. Ya, Google, saya butuh Pizza Hut sekarang juga. Tolong Google, tunjukkan alamatnya Pak Muhi, guru Tugu Ibu misalnya. Jadi ternyata luar biasa sekarang. Teknologi itu dipergunakan dengan baik kan memudahkan kita. Yakin itu. Ya. Tapi kalau teknologi ya dipergunakan tidak semestinya, maka menjerumuskan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi ya, web yang mengarahkan kita untuk menuju ke neraka. Wah, ini serem-serem deh ngomongin neraka. Tapi kalau ngomongin neraka surga kamu hilang. Ini karena beliau Ustadz. Oke. Jadi itu, tolong teknologi yang ada di tangan kamu, yang ada dalam genggaman kamu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terus harapannya, solusi yang baik untuk menunjang kemajuan belajar. Ya, itu harapan kita bersama. Ya, karena nggak belajar, ya kita juga tidak mendapat pengetahuan. Karena sungguhnya kita ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Oke, kata Pak Muhi, dari buayan sampai akhir. Makanya jangan kaget kalau ada tunawisma, ada nenek-nenek yang masih mau belajar baca buku, itu masih bagian dari kewajiban. Ya, sampai mati, sampai menjelang akhir hayatnya. Meskipun daring, tetapi harapannya pembelajaran tetap bisa tercapai. Karena tujuan pembelajaran yang dirancangkan. Apalagi undang-undang kita menjelaskan demikian. Tetap menjadi tujuan utama dari proses pembelajaran sesuai dengan amanah undang-undang. Lain transfer ilmu pengetahuan, yakni pembentukan karakter atau budi pekerti. Makanya sekarang pelajarannya tidak hanya PAI, tapi pendidikan budi pekerti. Ya. Solusi mengefektifkan peran keluarga sebagai relasi bagi guru dosen dalam pembelajaran online. Mengefektifkan media ajar berbasis teknologi. Oke, teman-teman semua, siswa-siswi SMA Tugu yang dirahmati Allah, ini mudah-mudahan pertemuan kali ini ada pengetahuan tentang PAI, pentingnya, urgensi yang tadi disampaikan oleh Dr. Mukhayaroh, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Dan saya tutup dengan solusi, ya. Kita buka mengetahui hambatan-hambatan selama kita belajar online, ya, sehingga kita bisa mengklasifikasi mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Kita mampu untuk memfilter dengan baik. Itu saja anak-anak yang baik, yang hebat. Mudah-mudahan ujian akhir sekolah nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Dimudahkan Allah, ya, semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas materi yang luar biasa, Ustadz Nurjaya. Sebelum kita ke acara terakhir, kami memberikan kesempatan kepada siswa-siswa hebat sekalian. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau tadi melanjutkan dari titik-titik yang disampaikan Pak Nurjaya, yang sebenarnya itu kita alami ya, kendalanya ya. Silahkan ingin menyampaikan atau bertanya, kami persilahkan satu siswi dan satu siswa. Silakan teman-teman. Ini kita kalau sedang kuliah online begini ya, sekolah online, kemudian kameranya tertutup, jadi memaksa kita untuk suudzon kepada teman-teman. Jangan-jangan nih ditinggal tidur ya, atau jangan-jangan ditinggal nonton TV ya, gitu ya. Yuk, kameranya buka lagi yuk teman-teman yuk. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Nggak ada yang ingin bertanya? Sudah Bu, sepertinya sudah paham semua itu. Paham semua ya? Nanti, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham semua, mudah-mudahan mampu menjadi amunisi untuk teman-teman siswa semuanya menghadapi ujian semester ya, sebentar lagi ya teman-teman ya. Baik. Sebelum kita masuk ke doa, satu pantun lagi untuk siswa-siswa yang hebat. Cukup mahal pohon bonsai. Kemangga 2, beli bangku. Acara PKM telah usai, kita tutup dengan doa yang khusyuk. Baik rekan-rekan siswa yang luar biasa, mari kita tutup PKM pada pagi hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin Eskom'i MPDI. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadi imunisi untuk kalian dalam menyambut UKK dan pembelajaran daring di semester berikutnya. Kepada Ustadz Mukhlisin, kami persilahkan. Terima kasih Bu Fil Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru serta teman-teman adik-adik mahasiswa dari SMA Tugu Ibu Depok. Mari kita tutup, kita akhiri kegiatan PKM ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita, Allah ridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini, sehingga apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa man hadara fi majlisina hada min kulli fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mukhlisin. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, acara demi acara PKM pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswa SMA Tugu Ibu yang luar biasa menyimak dari awal hingga akhir. Ya, mudah-mudahan mampu menjadi energi baru untuk kalian semuanya. Saya selaku MC dalam acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat tutur kata atau pantun-pantun saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto udah belum, Bu? Perlu foto enggak, Kiai?
Ayo, sesi Foto foto. dulu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum live silahkan nyalakan kameranya. Kita dari slide pertama, nanti tadi Pak Kiai Sang Ustadz Cinta meminta bantuan kepada kita untuk mengambil gambar teman-teman dan untuk distorkan ke Pak Dudung. Ya, Iya anak-anak, tadi Pak Dudung pesan harus lengkap fotonya dengan menampilkan video. Silakan nak. Oke. dipimpin oleh Ustadz Nurjaya dari slide 1 sampai slide 5. Ya. Oke, hitungan ini masih hitam, Bu. Sepertinya Ya, teman-teman, kita tunggu jaringan dulu saya juga ya. kurang bagus, Bu. Oke, yo yang belum yo di slide pertama. Regina, yo Elvira, Lovely, Zilan masih ketutup Pandu, Alpansyah. Bukil silakan yang foto, Bu. Baik. Saya lagi jaringannya kurang bagus. Ya. Zahran belum. Bang Mulisin. Yo, siap. Slide pertama, Elvira belum, Elvira? Ya, pokoknya yang nggak kebuka nanti itunya sama Pak Dudung aja ya. Ya, silakan slide pertama, Pak Mulisin. Yo. 2.